Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Pada kesempatan ini, saya akan mensosialisasikan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor perbankan. Latar belakang APU PPT ini adalah yang pertama, dengan semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan, maka semakin tinggi resiko BPR digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Yang kedua, peningkatan risiko yang dihadapi BPR perlu diimbangi dengan peningkatan penerapan program APU PPT pada BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku. APU PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Anti pencucian uang adalah suatu perbuatan menyembunyikan asal-usul uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang tersebut seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Pencegahan pendanaan terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan dana dengan maksud untuk melakukan kegiatan terorisme. Istilah-istilah APU PPT. Di sini ada 6 poin. Poin pertama, walk-in customer. Yang kedua, beneficial owner. Yang ketiga, nasabah beresiko tinggi. Keempat, negara beresiko tinggi. Kelima, anti-tipping off. Dan yang terakhir, politically exposed person atau biasa dikenal dengan PEP. Sekarang Bapak Ibu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, walk-in customer adalah pihak yang menggunakan jasa bank di sektor perbankan namun tidak memiliki rekening pada bank. Tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan nasabah. Dan yang kedua, bank diharuskan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian agar mampu mengurangi resiko dan mengawasi kemungkinan adanya transaksi yang mencurigakan. Menerapkan prinsip mengenal nasabah untuk mengetahui identitas nasabah, kemudian memantau kegiatan transaksi nasabah, dan termasuk melaporkan transaksi yang mencurigakan. Untuk yang kedua, beneficial owner. Pemilik manfaat atau beneficial owner adalah setiap orang yang pertama, berhak atas dan atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening nasabah. Yang kedua, merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan atau efek yang ditempatkan pada bank. Yang ketiga, mengendalikan transaksi nasabah. Yang keempat, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi. Dan yang terakhir, merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian. Yang ketiga, nasabah beresiko tinggi. Berdasarkan latar belakang, identitas dan riwayat dianggap memiliki resiko tinggi melakukan kegiatan terkait tindak pidana, pencucian uang, dan pendanaan terorisme, yaitu memiliki pekerjaan atau jabatan tergolong high risk customer. Contohnya, yang pertama, pegawai negeri sipil, yang kedua, guru atau dosen, yang ketiga, anggota TNI, yang keempat, polisi, yang kelima, notaris, yang keenam adalah pengacara. Yang keempat, mari kita bahas mengenai negara berisiko tinggi. Negara yang potensial digunakan sebagai tempat
Pertama, terjadinya atau sarana tindak pidana pencucian uang. Yang kedua, dilakukannya tindak pidana asal. Yang terakhir, dilakukannya aktivitas pendanaan kegiatan terorisme. Dan yang kelima, mari kita bahas mengenai anti-tipping off. Direksi, komisaris, pengurus, atau pegawai pihak pelapor dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa baik secara langsung maupun tidak langsung dan dengan cara apapun mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK. Kemudian yang terakhir, poin 6, politically exposed person atau biasa disingkat menjadi PEP. Istilah yang merujuk pada individu yang dipercaya memegang jabatan publik. PEP termasuk aparatur sipil negara yang mengacu pada undang-undang yang mengatur aparatur sipil negara dan mereka yang menjadi anggota partai politik. Penerapan program APU PPT. Yang pertama, pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Yang kedua, kebijakan dan prosedur. Yang ketiga, pengendalian intern. Yang keempat, sistem informasi manajemen. Yang kelima, sumber daya manusia dan pelatihan. Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Untuk pengawasan direksi, yang pertama, memastikan bank memiliki kebijakan dan prosedur. Yang kedua, mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan APU PPT. Yang ketiga, memastikan penerapan APU PPT dilaksanakan sesuai prosedur. Dan yang terakhir, melakukan pengawasan. Kemudian untuk Dewan Komisaris, yang pertama, memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan APU PPT. Yang kedua, melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab direksi. Dan yang terakhir, memastikan adanya pembahasan terkait pencucian uang dalam rapat pengurus. Customer due diligence atau uji tuntas nasabah adalah kegiatan yang berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh bank untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan pola transaksi nasabah. Prosedur customer due diligence antara lain, yang pertama, melakukan hubungan usaha dengan calon atau nasabah. Yang kedua, terdapat transaksi keuangan rupiah atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit 100 juta rupiah. Yang ketiga, terdapat indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan terkait APU PPT. Dan yang terakhir, bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon atau nasabah. Berikutnya, kita akan membahas identifikasi calon nasabah. Yang pertama, nama lengkap. Yang kedua, nomor identitas. Yang ketiga, alamat tempat tinggal sesuai identitas. Yang keempat, tempat tanggal lahir. Yang kelima, kewarganegaraan. Yang keenam, pekerjaan. Yang ketujuh, jenis kelamin. Yang kedelapan, status perkawinan. Yang kesembilan, sumber dana. Dan yang terakhir, penghasilan rata-rata per tahun. Identifikasi calon atau nasabah berisiko tinggi. Yang pertama,
latar belakang atau profil calon nasabah. Yang kedua, transaksi tidak sesuai dengan profil nasabah. Yang ketiga, terdapat calon atau nasabah dalam daftar terduga teroris. Kemudian, Bapak Ibu, mari kita membahas mengenai Enhanced Due Diligence atau EDD, uji tuntas lanjut. Adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan oleh bank terhadap calon nasabah atau nasabah yang berisiko tinggi. Tingkat risiko dapat dilihat yang pertama, latar belakang atau profil calon nasabah yang termasuk high risk customer. Yang kedua, bidang usaha calon nasabah. Dan yang terakhir, negara calon nasabah. Penolakan transaksi dan penutupan hubungan usaha. Bank wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah apabila yang pertama, diketahui diduga menggunakan dokumen palsu. Yang kedua, menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya. Kemudian, bank wajib menolak transaksi atau membatalkan transaksi dengan nasabah apabila yang pertama, kriteria sebelumnya sudah terpenuhi. Yang kedua, sumber dana diduga berasal dari hasil tindak pidana. Dan yang terakhir, calon atau nasabah termasuk daftar dugaan terorisme. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan mengenai tahap-tahap pencucian uang. Yang pertama, placement adalah penempatan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan. Yang kedua, layering, memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan asal-usul dana. Dan yang ketiga, integration adalah mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya sehingga dapat digunakan dengan aman. Karakteristik transaksi mencurigakan. Yang pertama, nasabah sering membuat transaksi besar dan tidak mempunyai keterangan mengenai pekerjaan yang dulu atau sekarang. Yang kedua, nasabah tidak mempunyai pengetahuan tentang menjalankan bisnis tetapi menyetor atau menarik sejumlah uang dalam jumlah besar, seperti terkait dalam menjalankan bisnis. Dan yang terakhir, nasabah yang sumber dana tidak jelas dan menolak memberikan penjelasan yang memuaskan. Transaksi mencurigakan. Yang pertama, kenaikan yang cepat dalam besarnya dan frekuensi setoran atau deposito tunai. Yang kedua, penyetoran uang tunai sebesar lebih dari 100 juta rupiah. Dan yang terakhir, pembayaran pinjaman dengan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Baik Bapak Ibu, sekarang kita membahas mengenai transfer dana. Bagi bank yang melakukan kegiatan transfer dana berlaku ketentuan. Yang pertama, memperoleh informasi dari nasabah pengirim, antara lain nama, nomor rekening, alamat, nomor identitas, jumlah uang, dan tanggal transaksi. Yang kedua, menyampaikan informasi tersebut kepada bank penerima. Yang ketiga, mendokumentasikan seluruh transaksi transfer dana. Kemudian, kita akan belajar mengenai modus pencucian uang beserta penjelasannya. Yang pertama, ada smurfing, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan
dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku. Yang kedua, ada structuring, adalah upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil. Yang ketiga, ada U-turn, adalah upaya untuk mengaburkan asal-usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asal. Kemudian nomor 4, pembelian aset. Nah, pembelian aset ini adalah menyembunyikan status kepemilikan dari aset atau barang mewah, termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan. Yang kelima, ada barter. Barter adalah menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan. Kemudian yang keenam, mingling. Mingling ini adalah mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya. Kemudian nomor 7, penggunaan pihak ketiga, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari pendeteksian identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana. Kemudian nomor 8, underground banking, adalah kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan. Kemudian nomor 9, penggunaan identitas palsu, adalah transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit pelacakan identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang. Dan yang terakhir adalah nomor 10, kuko smurfing, yaitu upaya mengaburkan asal-usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil tindak pidana melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan membahas mengenai contoh-contoh kasus. Yang pertama, contoh kasus structuring. Terdapat hasil korupsi sebesar 50 juta. Agar dana tersebut sulit dilacak, maka dana hasil tindak pidana ditransfer ke beberapa rekening, seperti ke rekening istri 30 juta, adik kandung 10 juta, dan orang tua 10 juta. Kemudian contoh kasus mengenai pembelian aset. Uang yang dikorupsi dibelikan tanah atau properti. Caranya yaitu dimasukkan ke rekening anak atau istrinya atau orang lain yang dibayar untuk titip uang di rekening orang bayaran tersebut. Cara ini dilakukan agar saat pelapor harta pejabat terlihat uang dan kekayaannya realistis sesuai dengan jabatan yang dipegangnya saat ini. Contoh kasus mingling. Seorang koruptor, sebut saja A, mengkorupsi uang 500 juta rupiah. Agar uang hasil korupsinya tidak terlacak, maka dia menyerahkan uang 500 juta tersebut kepada temannya yang pengusaha, sebut saja dia B. Tentunya pihak bank tidak curiga karena yang menabung itu adalah pengusaha. Nah, pengusaha tersebut mengatakan bahwa itu adalah uang bisnis usahanya.
Si A lalu meminjam uang kepada bank 500 juta rupiah untuk alasan usaha bengkel mobil. Sebenarnya, si A itu mengambil uangnya sendiri yang terdapat di bank. Si A benar membuat bengkel untuk melunasi cicilan bank. Si B menarik kembali uang 500 jutanya yang ada di bank dan menyerahkannya ke si A. Oleh si A, uang 500 jutanya dari teman itu dibayarkan kepada bank. Nah, si B mendapatkan komisi dari si A. Sekarang, uang 500 jutanya telah dicuci dengan bersih dan menjadi sebuah bengkel. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau biasanya disingkat menjadi PPATK merupakan lembaga independen bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan melaporkan kinerja setiap 6 bulan sekali. Nah, PPATK ini berperan mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. PPATK melakukan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang. Bapak Ibu, sekarang kita akan membahas mengenai tujuan pencucian uang. Yang pertama, menyembunyikan uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Yang kedua, menghindari penyelidikan investigasi atau tuntutan hukum. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan atau memperkaya diri sendiri. Dan yang terakhir, agar harta kekayaan hasil kejahatan dapat dinikmati pelaku tanpa diganggu dengan upaya penegak hukum. Dampak pencucian uang. Yang pertama, menyebabkan hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak. Yang kedua, memungkinkan para penjual narkoba atau penyeludup atau penjahat lainnya untuk memperluas kegiatan operasinya. Dan yang terakhir, menimbulkan rusaknya reputasi negara. Pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme. Bank melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. PPATK melakukan analisis dan apabila terdapat indikasi tindak pidana pendanaan terorisme, maka hasil analisis akan disampaikan kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum melakukan tindakan untuk penangkapan teroris dan jaringannya berdasarkan analisis lanjut dari hasil analisis yang diberikan oleh PPATK tersebut. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan membahas mengenai senjata pemusnah massal. Yang pertama, proliferasi senjata pemusnah massal adalah penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia. Yang kedua, bank wajib melakukan identifikasi dan memastikan secara berkala nama-nama nasabah yang memiliki kesamaan dengan nama yang sudah tercantum dalam daftar terduga teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Pemblokiran secara serta-merta atas dana nasabah. Yang pertama, pemblokiran adalah tindakan mencegah pentransferan, pengubah bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan dana untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, setelah menerima permintaan pemblokiran secara serta-merta dari Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui OJK, maka yang pertama, melakukan kegiatan pemeliharaan DTTOT. Yang kedua, melakukan identifikasi
dan pemeriksaan kesesuaian identitas yang ada dalam DTTOT. Yang ketiga, melakukan pemblokiran secara serta-merta dana jika ada. Dan yang terakhir, melaporkan transaksi yang identitasnya tercantum dalam DTTOT. Hard copy-nya kita kirim ke kepolisian, soft copy-nya kita upload melalui aplikasi Sigap. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh laporan pemblokirannya. Sejauh ini sih kita masih nihil, belum ada yang diblokir, tetapi kita tetap buat dan dikirimkan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta. Dan kita soft copy-nya itu kita upload, kita laporkan melalui aplikasi Sigap. Dan ini ditandatangani oleh direksi, ya. Ancaman hukuman tindak pidana. Yang pertama, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, maka akan dikenakan hukuman penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Yang kedua, setiap orang yang menyembunyikan, menyamarkan asal-usul atas harta kekayaan, maka akan dikenakan hukuman penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Baik, Bapak Ibu, sosialisasinya sudah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih.